to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya sangat merasa senang sekali pada hari ini, karena pada hari yang ke-13 harinya burung ciblek ini mengeram. Akhirnya untuk kemarin itu pas 12 hari itu sudah menetas satu. Jadi untuk sekarang itu indukannya masih mengeram saja karena anaknya juga masih kecil. Jadi ini berhasil ya. Jadi saya menangkarkan burung ciblek itu udah di bambu, udah di pohon tebu ya. Dan ini akhirnya berhasil, dia berkembang biak. Hanya modal sebuah karung rongsokan ya. Jadi sebuah karung sampah ini yang secara tidak sengaja saya tempelkan di kandang ternak, karena di sini untuk apa namanya ya, untuk menutupi saja, untuk melindungi dia dari hujan dan panas. Malah ternyata bisa buat burung ciblek ini berkembang biak dengan sempurna ya. Padahal dia baru pertama kali dia bertelur, tapi dia sudah mampu menetaskan anaknya. Itu sangat luar biasa, dan itu sangat-sangat menyenangkan bagi saya ya, bagi saya yang awalnya itu coba-coba ya. Karena sebenarnya kalau burung di lahan itu, walaupun dia kena hujan, walaupun dia kena panas ya, itu dia tetap saja mau menetas, asal indukannya itu indukan yang isi ya. Jadi dia mau saja menetas, dan kebanyakan kalau di lahan itu telurnya itu isi. Kenapa? Karena makanannya itu mencukupi ya, atau gizinya itu tercukupi, lain sama di kandang ternak seperti itu. Dan ini juga kita bisa lihat suasana di sini ya, suasana yang agak-agak sepi ya. Ada beberapa burung yang saya kandangkan dulu, karena ini ada perkembangbiakan yang saya tunggu-tunggu ya. Kalau burung calak kebo, burung murai ya, burung kacer itu kemungkinan sudah biasa, dan itu ya jalannya itu sangat mudah dan caranya sangat simpel. Tapi untuk burung ciblek ini ada teman saya yang curhat pelihara burung ciblek sudah 3 tahun itu ya cuma hanya bisa bertelur dan tidak mau menetas seperti itu. Dan ini saya mencoba dengan indukan yang baru berumur 7 bulan, bahkan belum sampai 7 bulan ya, karena pas kecilnya itu saya video juga untuk momen, dan teman-teman bisa cek juga di sana videonya itu baru 5 bulan yang lalu. Karena channel ini juga channel baru ya, karena saya baru ingat kalau apa namanya momen-momen burung itu belum bisa kita simpan, dan kita menyimpannya di sini agar aman teman-teman. Dan perlu diketahui saya itu sebenarnya dulu di Kalimantan sudah 10 tahun teman-teman. Jadi sebelum saya ke sana pun di sini burung itu udah langka. Ini nggak mungkin. Burung itu udah mulai punah, dan hanya beberapa saja, tapi ya masih ada 1-2 ya. Jadi nggak benar-benar langka kayak sekarang. Nah, setelah 10 tahun saya pulang, ternyata burung itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi yang namanya burung emprit itu kayak dulu itu burung kacer. Jadi udah 1-2 aja itu burung emprit, burung tilang ya. Kalau selain itu udah nggak ada sama sekali di sini teman-teman. Nah, di situ saya berpikir ya walaupun bukan hanya nemu ya, jadi saya itu ya kadang-kadang beli juga, karena saya pengen mengembangbiakan burung ini apakah bisa gitu ya. Dulu itu saya melihara beberapa burung dan bermacam-macam burung zaman dulu, waktu masih banyak, masih rame, dan masih jarang pemburu. Itu saya juga udah terbiasa untuk melihara, dan saya sampai hafal sekali untuk makanannya dan jenisnya ya, untuk semua burung yang ada di daerah ini, daerah Banjarnegara ya. Tapi itu saya tidak sampai berpikir untuk mengembangbiakan. Nah, itu saya belajar mengembangbiakan untuk burung ini
Ya karena saya pas pelihara itu karena di sini nggak pakai kandang ya, jadi ini saya lepaskan di alam ya. Saya cuma mengingat saja waktu dulu saya melihara burung, karena dulu itu nggak ada kandang. Dulu itu kandangnya bikin ya jelek banget ya. Jadi saya dulu itu melihara burung nggak pakai kandang, dan sekarang saya praktekkan lagi dengan melihara burung nggak pakai kandang ya. Itu ternyata masih bisa. Jadi mereka masih senang saja untuk berkeliaran di sini karena nggak ada pemburu sama sekali di sini. Dan bahkan sampai saya memelihara burung jalak kebo itu, burung ombyokan itu sampai bisa dilepaskan dan tidak mau pergi juga, dan dia akhirnya berkembang biak juga di sini teman-teman. Nah ini burung jalak kebo kemarin saya kembang biakan di dalam sangkar, tapi ternyata hanya menghasilkan satu anak saja. Dan ini sekarang saya sudah mengeluarkan dan saya mau membuat dia itu bersarang di luar kandang atau di luar kandang ternak seperti itu. Dan ini juga ada tantangan lagi untuk saya ini teman-teman. Jadi saya juga berpikir juga ini mau mengembang biakan untuk burung siung batu ini. Nah kalau burung siung batu ini di sini memang nggak ada, tapi ya kalau zaman dulu katanya ada itu, tapi saya belum pernah melihatnya teman-teman. Jadi ini saya juga dikasih sama teman jauh di sana di pegunungan, jadi daerah Batur. Ini masih ada burung seperti ini. Ini pun susah untuk mendapatkannya ya. Nah di situ saya ingin membudidayakannya untuk burung ini, dan ini belum jelas kandangnya. Saya belum tahu cara dia bersarang kayak apa, apakah dia berlubang atau bersarang atau gimana ya. Jadi ini ya untuk sementara kita biarkan saja dulu, dan ya biarkan dia semaunya sendiri. Jadi nanti kalau sudah besar kayak burung ciblek kan dia nanti bersarang sendiri ya, walaupun sarangnya itu tidak mirip atau tidak sama dengan sarang yang layaknya di lahan. Dan ini untuk burung kanisnya juga saya kandangan dulu, karena ini banyak burung jalak kebo yang berkeliaran karena sukanya itu tarung ya atau berkelahi. Jadi saya kandangan dulu ini pun burung kanis juga saya mau budidayakan juga teman-teman. Ini kebetulan juga ada 3 ya, jadi nanti pasti ada jantan dan betinanya seperti itu. Dan ini untuk jalak kebonya juga sudah mulai angkut sarang ya, karena kemarin itu di sebelah sana udah telur 1, malah paginya itu hilang nggak tahu kemana. Ini memang burung udah kesia-sia ini. Dulu pernah telur di sini hilang, saya taruh di dalam sampai netas cuma 1. Nah kemarin bertelur lagi malah hilang lagi. Dan ini besok lagi saya akan menyambungkan untuk video-video burung jalaknya ya. Oke, kita fokuskan sama burung ciblek ini yang sedang bersarang di karung ya. Ini jantannya di sana dan ini betinanya ya. Ini kameranya nggak pakai lampu jadi nggak kelihatan ya, remang-remang, tapi itu ada uket-uketnya di dalam ya, itu pergerakan. Nah kita buka, nah itu teman-teman ya. Jadi dia ya mudah-mudahan udah menetas ya, saya nggak berani menetas melihatnya. Ini kita bisa cek hari kemarin, ini udah saya videokan. Jadi ini pas indukannya keluar buang cangkang, itu saya baru tahu dan saya lihat itu. Nah itu ada cindilnya teman-teman ya, walaupun baru 1. Nah itu bergerak-gerak ya, jadi lihat kayak mati tapi dia bergerak-gerak karena dia baru menetas teman-teman. Nah ini untuk hari kemarin ya. Jadi makanya sekarang saya berbagi juga pada teman-teman, barangkali teman-teman mau pelihara burung atau mau berbudidaya ya nggak usah katanya kalau bilang kan kalau mau beternak itu nggak ada modal. Nah modalnya apa ya, sebenarnya nggak ada modal ya. Jadi ya cuma kita kemauan kita aja. Jadi kemauan kita aja mau berbudidaya untuk burung, dan niatnya itu niat yang senang ya, jangan niat karena materi, itu biasanya akan gagal, dan kalau sudah gagal itu berakibat fatal di pikiran kita ya. Jadi kalau mau beternak ya karena kita senang, kita pengen membudidayakan mereka, pengen memperbanyak mereka ya. Jadi kalau urusan mereka laku ya berarti itu bonus untuk kita, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau ternak di luar sangkar itu kita nggak perlu kasih makan teman-teman. Jadi saya cuma ngasih makan kalau burung-burung yang masih perlu kita kasih makan saja. Jadi tidak semua burung-burung di sini kita kasih makan, karena kalau mau kasih makan ya
nggak kuat juga ya, karena burungnya ini udah hampir ratusan di sini. Jadi ya bingung juga nanti kalau kita makannya semua beli ya. Jadi untuk burung jalak kebo teman-teman bisa udah tahu ya, udah kemarin udah kita bisa bikin videonya juga. Untuk burung jalak kebo yang di luar kandang ternak tapi dia bisa berkembang biak, itu kita tanpa kasih makan. Dan kalau untuk burung LB di sini emang kita selalu kasih makan ya, walaupun dia juga nggak tahu makan kulit kayu di luar sana. Dan ini saya juga sudah merilis lagi, bukan merilis ya, tapi kita sedang membuat lagi nih. Saya dapat bakalan lagi nih untuk burung cibleknya, udah 1 pasang, tapi saya bingung juga nanti mau dipasang di mana, karena di sini juga sudah ada ya, udah ada itu tarung terus. Itu kalau ada yang lain itu dia suka narung. Jadi ini saya bingung juga ya, mudah-mudahan ada teman yang dari jauh nanti kalau pas lewat mampir ya, nanti saya bawakan untuk burung ciblek ini ya, karena di sini saya udah cukup untuk memelihara 1 pasang saja, nanti bisa buat banyak. Dan ini untuk burung jalak nias dan jalak kebo silangan ya, hasil anaknya seperti ini. Barangkali teman-teman ada yang mau tahu ya, itu hasilnya seperti ini. Dan indukannya pun sudah bertelur, kemarin sudah kita cek udah ada 2. Jadi untuk sekarang harusnya udah ada 5. Kalau emang kayak kemarin itu telurnya 6, berarti sekarang udah 5 karena udah 3 hari. Jadi 2 ditambah 3 berarti 5 teman-teman. Karena untuk burung jalak ya, nggak semua burung jalak, semua burung itu telurnya itu sehari 1 saja, enggak sehari itu langsung 5 atau 3 gitu ya. Di sehari 1 saja, tapi mereka tidak mengeram. Jadi mengeramnya itu setelah mereka berakhir telur, jadi mengeluarkan telur terakhir baru dia mengeram teman-teman. Oke, jadi apalagi yang kita bahas ya, kita bahas hanya membahas burung-burung di sini yang mau dikembangbiakan ya, walaupun itu tantangan yang sangat susah dan sangat-sangat tidak mungkin. Banyak teman saya yang bilang, teman-teman saya yang di sini, bukan hanya di sosmed ya, tapi di sini di dekat-dekat saya, ya cuma teman-teman kenalan suka burung, pecinta burung, itu banyak yang bilang itu nggak mungkin kalau mau membudidayakan burung di luar kandang, itu nggak mungkin, nggak bisa ya, emangnya darah atau merpati gitu ya. Tapi ya saya terus berusaha gimana caranya agar burung-burung ini bisa berkembang biak di belakang rumah, di samping rumah, di halaman rumah. Karena kalau di lahan itu saya lihat banyak pemburunya juga kejam sekali ya, dia bawa pulut, bawa jaring, dan kalau terakhirnya itu bawanya tembak teman-teman. Nggak tahu burung sekecil ini ditembak itu maksudnya apa ya. Saya bingung teman-teman. Jadi ya mau ngomong juga, burung-burung di lahan itu bukan punya saya ya, burung di lahan itu milik alam. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita nggak berguna juga ngomong-ngomong ya. Jadi ya saya hanya berusaha agar semua aman tanpa masalah ya. Jadi ini mengatasi masalah tanpa masalah ya, mengembangbiakan burung-burung langka di sini itu di halaman saja. Jadi ini saya sengaja membuat aviari, bukan membuat, tapi saya sengaja layaknya aviari di sini. Jadi saya melepaskan burung tanpa takut. Jadi walaupun tanpa pagar saya lepasin aja di sini, dan akhirnya dia ya berkeliaran saja di sini karena mereka merasa nyaman di sini gitu teman-teman ya. Termasuk kayak burung ini ya, burung parkit Australia. Ini juga sebenarnya burungnya yang enggak, walaupun lulut dia biasanya di dalam ruangan, enggak kayak di luar ruangan kayak gini harusnya. Tapi karena burungnya itu udah lulut, udah tenang ya, jadi dia mau saja. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman kita membahasnya. Jadi burung ciblek bisa bersarang di karung. Terima kasih.